Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Nabila Azahra, kemudian Adinda Zalza, R. Fausta, Teresia, dan Diska Yoga. Kami akan menjelaskan tentang ketentuan umum tata cara perpajakan mengenai kewajiban pembukuan dan pencatatan. Hal yang akan kita bahas mengenai apa pengertian dan ruang lingkup pembukuan dan pencatatan menurut peraturan perpajakan. Kemudian, siapa saja yang wajib melakukan pembukuan dan pencatatan, bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan kewajiban pembukuan dan pencatatan yang dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pencatatan, bagaimana contoh penerapan kewajiban ini dalam kehidupan nyata yang bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak secara tepat, menjamin ketersediaan data keuangan yang akurat dan lengkap sebagai dasar perhitungan pajak, kemudian mendukung pelaksanaan sistem self-assessment dengan panduan yang jelas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kewajiban perpajakan, mencegah potensi sengketa pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup. Definisinya, menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP, pembukuan adalah proses pencatatan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keuangan, yaitu meliputi harta, aset kas dan piutang, kewajiban, utang jangka pendek atau jangka panjang, modal, ekuitas, pemilik, penghasilan, omset penjualan, dan pendapatan ataupun lainnya. Selanjutnya ada biaya, meliputi gaji, listrik, bahan baku, harga peroleh, dan penyerahan barang atau jasa. Nah, subjek yang harus melaksanakan wajib pajak, semua badan usaha seperti perseorangan terbatas, PT Komanditair, Venoscape, atau koperasi, yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya wajib menyelenggarakan pembukuan penuh. Dasar hukumnya adalah pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha dagang, industri, jasa, atau profesi bebas, misalnya dokter, notaris, dan konsultan, wajib melakukan pembukuan jika omset atau penghasilan brutonya melebihi batas tertentu yang ditetapkan peraturan. Selanjutnya, ketentuan umum dan tata cara pelaksanaannya. Lokasi dan format dilakukan di wilayah Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang KUP. Penggunaan mata uang asing dan bahasa asing diperbolehkan menggunakan mata uang asing, misalnya USD, dan bahasa Inggris. Syaratnya harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Kualitas pembukuan. Sanksi atas pelanggaran. DJP berhak menghitung dan menetapkan pajak lebih tinggi tanpa data wajib pajak. Pasal 13 ayat 1 UU KUP. Sanksi administratif bunga 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak. Pasal 13 ayat 2 UU KUP. Denda dan kenaikan pajak terutang jika tidak melaporkan atau terlambat. Sanksi pidana pembukuan palsu, penghilangan dokumen atau tidak menyimpan dokumen dapat berujung pidana penjara dan atau denda. Pasal 19 UU KUP. Kesimpulannya, kewajiban pembukuan dan pencatatan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP.